Kalau kita lihat data BPS memang trennya naik sebegitu signifikan, dari 2017 sampai 2019 itu naiknya trennya 25% lebih. Jadi ini merupakan salah satu, tren impor yang paling besar begitu di antara sektor, garment yang pernah ada yang, sektor tekstil yang pernah ada termasuk karpet dan sajadah yang pernah masuk ke pasar dalam negeri. Baik, kemudian kita juga melihat ada terjadi, kemudian di sini dikatakan bahwa pengusaha-pengusaha karpet dan juga sajadah di dalam negeri dikatakan tidak mampu bersaing atau sulit untuk bersaing. Bagaimana Anda melihatnya? Apa sebenarnya yang menjadi permasalahan terkait dengan hal tersebut? Iya, pertama bagaimana mungkin kita bisa bersaing dengan produk impor tersebut karena pertama mereka masuk, tanpa bea masuk. Kemudian yang kedua, harga rata-rata produk mereka itu jauh di bawah, harga produk kita. Saya kasih contoh untuk produk, Baik. karpet dan sajadah Turki itu dari China itu sekitar $2,5 per kilogram dan dari Turki itu lebih murah lagi $1,3 per kilogram. Tentu ini, jauh sekali dengan harga, produk lokal kita. Kemudian Mhm. juga secara jumlah, kuantiti mereka masuk begitu masif ke pasar domestik kita karena memang tidak ada, eee Baik. bea masuk. Pak Rizal, di tengah rendahnya harga karpet impor ini apakah Anda melihat ada praktek dumping di, tengah hal tersebut yang terjadi? Kita masih harus selidiki kalau untuk, dumping ya, tapi Mhm. yang jelas kita, dari produsen karpet nasional, karpet dan sajadah, kita berencana mengajukan safeguard dalam rangka upaya perlindungan pasar dalam negeri. Baik. Kemudian kalau kita, melihat dari sisi rendahnya harga tersebut, kita bandingkan juga dengan harga, barang yang berlaku di Indonesia terkait dengan produk karpet dan juga sajadah. Ini untuk mengejar ketertinggalan sendiri, ini seperti apa yang dapat dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha karpet dan juga sajadah di dalam negeri? Atau Iya, mungkin ini kan bantuan pemerintah yang dapat diberikan kepada pengusaha-pengusaha ini? jadi pertama memang langkah yang paling cepat dan bisa logis kita lakukan adalah memang pengenaan bea masuk, eee, tambahan untuk produk-produk tersebut. Sehingga nantinya di dalam negeri, produk tersebut punya harga yang lebih kompetitif dengan produk lokal, pertama itu. Yang kedua, ini sumber persoalan lain adalah karena, bahan baku ada disharmonisasi tarif bea masuk untuk bahan baku karpet, yaitu polipropilen itu BH masuknya 10%. Mhm. Kemudian untuk, sedangkan barang jadinya berupa karpetnya itu 0%. Ini tentunya nggak nggak masuk akal bagi industri karpet dan sajadah dalam negeri. Baik. Berarti, Anda melihat ini ada yang salah dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah atau sebenarnya ada hal lain yang terjadi di tengah hal tersebut? Iya, tentunya selain, disharmonisasi tarif tadi, tentunya kita menginginkan adanya daya saing industri karpet dan sajadah dalam negeri yang lebih kompetitif dengan produk impor atau produk-produk negara produsen, yang lain. Nah, ke kuncinya itu pertama ada di, tadi soal bahan baku, kemudian soal kita juga, eee, Mhm. soal, perdagangan yang lebih fair, begitu di antara, produk-produk sejenis yang masuk ke Indonesia. Kuncinya menurut Ba saya itu di